Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Al-Fatailah dan saya dari kelompok kewirausahaan kelas 3 Agentek akan menjelaskan soal-soal pada bagian A yang terdiri dari 3 soal, yaitu apa saja yang menjadi ide sumber usaha di bidang industri kreatif, sebutkan dan jelaskan permasalahan yang sumber ide usaha di bidang industri kreatif, jelaskan kelebihan atau kekurangan berbagai sumber ide usaha di bidang industri kreatif. Sebelum mengetahui apa saja ide usaha di bidang industri kreatif, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu industri kreatif. Industri kreatif adalah proses penciptaan, kreativitas, dan ide dari seseorang atau sekelompok orang yang dapat menghasilkan sebuah karya tanpa mengeksploitasi sumber daya alam, serta dapat dijadikan produk ekonomi yang menghasilkan. Jenis-jenis ide usaha di bidang industri kreatif berdasarkan Perpres Nomor 8 Tahun 2008 terdapat 14 jenis ide usaha di bidang industri kreatif, diantaranya periklanan yang mencakup seluruh kegiatan berkaitan dengan jasa periklanan seperti iklan di media cetak dan pemasangan berbagai macam poster. Arsitektur yang merupakan kegiatan berkaitan dengan jasa desain bangunan serta perencanaan biaya konstruksi. Biasanya di lapangan sering dijumpai ada arsitektur taman dan juga desain interior. Jasa tersebut juga termasuk ke dalam sektor arsitektur. Kerajinan umumnya berkaitan dengan proses kreasi dan produksi serta distribusi suatu produk. Biasanya, produk tersebut dihasilkan oleh pengrajin mulai dari proses desain, produk hingga proses pembuatan dan penyelesaian. Desain umumnya meliputi desain grafis dan desain interior. Ada pula dengan desain produk dan desain industri. Kegiatan desain juga meliputi konsultasi identitas perusahaan dan juga jasa produksi kemasan atau pengepakan serta jasa riset pemasaran. Permainan interaktif yang umumnya berkaitan dengan segala hal yang bersifat hiburan dan ketangkasan serta edukasi. Dalam hal ini, permainan interaktif tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, tetapi juga berfungsi sebagai alat bantu proses pembelajaran yang bersifat edukasi. Permasalahan pada sumber ide usaha di bidang industri kreatif. Layaknya pertumbuhan bisnis pada umumnya, pertumbuhan industri kreatif tidak terlepas dari masalah. Setidaknya ada 3 masalah utama yang dihadapi oleh pelaku bisnis ini, yaitu pembajakan. Karena daya beli masyarakat yang rendah mengakibatkan maraknya pembajakan karya-karya kreatif. Hal ini dikarenakan hak cipta produk industri kreatif kebanyakan produk-produk komunitas atau usaha yang sudah mapan. Pendanaan. Minimnya pengakuan terhadap kegiatan industri kreatif menyebabkan kurangnya mendapat dukungan dari bank. Peningkatan keterampilan. Terbatasnya pendidikan di bidang industri kreatif mengakibatkan terbatasnya individu atau sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Padahal, industri kreatif memberikan kontribusi yang signifikan pada perekonomian. Kelebihan atau kekurangan berbagai sumber ide usaha di bidang industri kreatif. Berikut ini kelebihan atau kekurangan dari idenya jenis industri tersebut. Kelebihannya yang pertama yaitu membuka lapangan kerja. Adanya pengembangan berbagai ide dan inovasi tampaknya semakin menunjukkan banyak pengusaha atau pebisnis yang membuka lapangan kerja baru. Mengembangkan potensi SDM. Penciptaan berbagai macam produk barang maupun jasa semakin meramaikan dunia perdagangan. Berbagai hasil produk yang beraneka ragam ini mencerminkan adanya bakat dan keahlian serta keterampilan dimiliki oleh setiap orang. Hal ini cukup menunjukkan bahwa potensi sumber daya manusia saat ini semakin berkembang dengan baik. Meningkatkan perekonomian rakyat. Adanya industri kreatif yang semakin berkembang di negara ini sebenarnya turut memberikan dampak positif bagi perekonomian rakyat. Dengan adanya berbagai macam usaha baru, maka perekonomian rakyat akan semakin meningkat. Kekurangannya ada dua kekurangan, yaitu risiko barang kurang disukai masyarakat cukup tinggi karena sangat tidak dipungkiri apabila barang-barang yang diperjualbelikan kurang diminati oleh masyarakat. Barang kurang dikenal masyarakat. Biasanya hal ini karena kurangnya kemampuan pemasaran pengusaha industri kreatif membuat barang atau jasa yang ditawarkan kurang dikenal masyarakat. Saya rasa sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryan Razak dari kelas Gametech 3A. Saya ingin memberi jawaban nomor 3. Pertama, apa yang dimaksud dengan potensi diri dalam wirausaha? Pertama, kita mengenal apa itu potensi diri. Potensi diri merupakan kemampuan fisik, kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan oleh orang tersebut secara maksimal. Jadi kalau kita berwirausaha, berarti kemampuan yang dimiliki seseorang atau kekuatan yang dimiliki seseorang dalam berusaha atau melakukan sesuatu usaha. Potensi diri sebaiknya dikembangkan dengan cara berusaha keras, karena potensi diri ini tidak dapat dikeluarkan secara tiba-tiba dan kita harus berusaha mengembangkan potensi diri tersebut agar dapat mewujudkannya. Nah, apa sih potensi diri itu? Potensi diri itu termasuk dalam sifat dari seorang wirausaha tersebut. Seorang wirausaha akan mempunyai sifat percaya diri, orientasi pada tugas dan hasil, pengambil resiko, kepemimpinan, keorisinilan, orientasi ke masa depan, jujur dan tekun, dan berjiwa besar. Nah, nomor 2, apa saja bentuk usaha di bidang industri kreatif? Yang pertama, ada periklanan. Periklanan itu kegiatan pada produksi yang misalnya kalau ada sesuatu seperti ini, dia akan ditampilkan dalam iklan-iklan. Iklannya itu seperti apa? Untuk mendapatkan pelanggan dari orang lain, bisa dari media, bisa dari koran dan lain-lain. Karena sekarang sudah zamannya teknologi, jadi makin mudah untuk mengiklankan suatu produk. Terus ada kerajinan tangan. Nah, kerajinan tangan itu seperti apa? Misalnya seperti rajut, merajut, terus juga ada patung, aksesoris, hingga patung dengan ukuran besar. Itu merupakan kerajinan tangan yang dapat dibuat oleh seorang yang kreatif. Nah, ada lagi desain gambar nih. Desain gambar itu kita membuat, misalnya seperti kita membuat logo, itu merupakan suatu produk visual. Terus juga ada lagi soal musik. Seperti itu contohnya musik. Nah, yang ketiga, jelaskan rintangan memulai usaha dan cara mengatasinya. Setiap dari wirausahaan pasti itu yang namanya akan kekurangan modal. Pewirausahaan yang newbie atau pemula, tentunya ada cara yang saya akan sebutkan seperti ini. Meminjam uang kepada saudara terdekat tentunya. Dan kalau sudah meminjam, ingat kita harus mengembalikan pada tepat waktunya. Akan tetapi cara-cara tersebut dapat menimbulkan resiko yang baru. Jadi agar berhati-hatilah, ataupun kita dapat bekerja terlebih dahulu yang lebih mudah, dan kita mendapatkan uang dari pekerjaan tersebut, kita kumpulkan dan kita baru mulai berusaha atau berwirausaha. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syauki Abdillah dari kelompok 2 Gametech kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi dari poin C. Yang pertama, apakah masih terdapat peluang untuk membangun usaha di saat pandemi? Menurut saya masih, bahkan memunculkan peluang-peluang baru, dikarenakan kebutuhan setiap orang akan meningkat selama pandemi ini terjadi. Nomor 2, usaha apa saja yang masih memiliki peluang? Yang masih memiliki peluang yaitu usaha yang menyediakan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh orang-orang selama pandemi ini terjadi, seperti makanan, obat-obatan, alat pelindung diri, ataupun yang lainnya. Ada juga jasa, yaitu kurir pengantar, karena di saat pandemi ini terjadi,
orang-orang dilarang untuk keluar, dan juga mereka akan takut jika mereka keluar akan terkena virus. Maka dari itu, kurir pengantar sangat dibutuhkan agar mereka tetap bisa membeli keperluan yang mereka butuhkan selama pandemi ini terjadi tanpa perlu keluar rumah. Orang-orang juga akan merasa bosan jika tidak melakukan apapun selama pandemi ini terjadi. Maka dari itu, mungkin usaha tanaman, hewan, game juga menjadi peluang selama pandemi ini terjadi. Nomor 3, bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk memasarkan usaha tersebut? Strategi yang dapat dilakukan yaitu penjualan secara online. Kita bisa menjual produk tersebut di marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, ataupun yang lainnya. Kita juga bisa mempromosikannya di sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, ataupun yang lainnya. Karena di saat pandemi ini terjadi, orang-orang akan banyak menggunakan sosial media untuk mengetahui informasi terbaru ataupun menghilangkan rasa bosan mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya India Bella. Di sini saya akan menjawab studi kasus pada poin D. Misalnya saya adalah entrepreneur muda. Jenis usaha apa sih yang akan saya tekuni untuk berbisnis? Jenis usaha yang akan saya tekuni untuk berbisnis adalah desain kaos, desain tote bag, dan desain hiasan dinding. Bisa berupa desain vector art dan desain-desain lainnya. Alasan yang menjadikan saya memilih usaha ini, yang pertama, ya karena saya menyukai dunia desain dan skill saya juga ada di dunia desain. Untuk memulai usaha, kita terlebih dahulu harus menyukainya. Jangan sampai kita sendiri tidak menyukainya, karena nanti ketika kita melakukan sesuatu ke depannya, kita akan diliputi dengan rasa tertekan yang penuh dengan ketidakenakan. Lalu yang kedua, kalau saya melihat di berbagai sosial media seperti Instagram, TikTok, untuk sekarang itu banyak orang-orang yang menyukai gaya hidupnya dengan gaya yang estetik. Di mana mereka berpakaian dengan gaya estetik, tote bag-nya juga estetik, dan mereka menghiasi dinding rumahnya, dindingnya dengan gaya-gaya yang estetik. Nah, dari sini saya akan menciptakan peluang usaha di mana saya akan menciptakan desain-desain yang estetik pada kaos itu dan tote bag dan hiasan dinding agar orang-orang banyak menyukainya. Nah, cara memasarkannya agar produk kita ini bisa bersaing di pasaran yaitu dengan melalui online. Bisa melalui Instagram, TikTok, Shopee, YouTube juga bisa. Nah, kita juga bisa memasarkannya melalui selebgram, YouTuber. Di situ kita bisa membayar mereka agar produk kita semakin laris. Kemudian kita juga bisa menggunakan tagar dengan mencantumkan tagar yang akan menjadi ciri khas produk kita sendiri yang akan lebih memudahkan orang untuk menjangkaunya. Menurut pendapat kami, mengapa orang-orang lebih memilih memasarkan produknya lewat online? Ya karena lebih praktis, lebih mudah, lebih keuntungannya lebih banyak dibanding mereka yang memasarkannya secara offline, di mana mereka harus membangun lapak dan ruko untuk menyediakan produknya untuk dijual kepada orang lain. Dan juga di masa pandemi ini, orang-orang malas untuk berbelanja secara langsung yang menemui pembelinya. Mereka akan lebih memilih untuk membeli di online karena lebih praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tadi Pratama dari Prodi Gimtek 3A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan penurunan omset para pelaku usaha dalam kondisi COVID-19. Yang satu ada pembatasan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah.
karena kebijakan pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, para pelaku usaha UMKM susah tidak dapat menjalankan bisnisnya sama sekali. Seperti para pedagang kelontong di pasar, mereka tidak dapat menjual barangnya disebabkan pasar yang ditutup dalam jangka waktu tertentu. Walaupun ada para pelaku usaha yang tetap bertahan, namun ruang gerak sangatlah terbatas. Kedua, aktivitas jual beli mengalami penurunan. Dikarenakan banyak masyarakat Indonesia yang suka belanja offline atau langsung datang ke penjualnya. Pada kondisi pandemik ini, mau tak mau untuk kebutuhan belanja harus diganti dengan online. Akan tetapi, tidak semua para pengusaha ini mau melayani konsumen secara online. Seperti contohnya para pemilik salon, pangkas rambut yang mengharuskan adanya pertemuan antara pelanggan dan juga pembeli. Dan yang ketiga, bahan baku sulit didapat dan semakin mahal. Kebijakan PSBB untuk memutus rantai penularan COVID-19 membuat aktivitas produk menjadi terhenti. Dikarenakan banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya dan juga ada yang memilih kebijakan WFH. Banyak karyawan yang di-PHK membuat harga produk semakin naik, jumlah produksi barangnya menjadi sedikit dan juga langka. Yang kelima, jalur pendistribusian menjadi terhambat. Sebanyak 111 koperasi serta UMKM mengungkapkan bahwa distribusi yang mereka lakukan menjadi terhambat, terlebih saat sudah ada penerapan PSBB di wilayah masing-masing. Tentu hal ini membuat pengiriman atau penerimaan barang kepada konsumen menjadi terhambat. Yang kelima, penyedia barang dan jasa tidak dapat beroperasi. Dampak COVID-19 ini juga dirasakan oleh para penyedia jasa. Mereka tidak dapat bergerak dan banyak juga yang meliburkan diri bahkan berhenti total. Penurunan omset dialami oleh pelaku bisnis seperti wedding organizer. Mereka kehilangan sumber penghasilan karena banyak proyek yang tertunda untuk mematuhi PSBB. Dan jenis usaha apa saja yang berdampak pada kondisi pandemik seperti ini, yaitu ada para pengusaha UMKM pasar atau para pedagang kelontong salon, pemangkas rambut, dan penyedia jasa seperti makeup artist, para fotografer pernikahan, wedding organizer, travel. Mereka sangat berdampak saat kondisi pandemik atau COVID-19 ini dan mengalami penurunan omset karena mereka harus melakukan langsung pertemuan antara penjual atau penyedia jasa dengan para pelanggan. Sekian, terima kasih.